Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para sutresna, para kadang, para putra Rama. Sugeng pepanggihan malih kalian siaran Teguh Rahayu Slamet Channel ingkang tansah berbagi pengalaman lampah, ajaran luhur, lampah ajaran Wahyu Panca Gaib, inggih menika ajaran Wahyu Eka Buwana lan ajaran laku urip kasampurnan urip laku nunggal suci kunci paringanipun Rama Semana. Mugi pepanggihan kita tansah anetasaken manfaat guna lan mahanani dumateng gesang kita sekeluarga lan tansah kita saged anjejekaken lampah pangumbahing raga, anjejekaken lampah anyirnake tumindak ingkang luput supados kita sekeluarga gesanging ngalam donya tansah anemai gesang ingkang tentrem tur saged nentremake liyan. Rahayu, rahayu, rahayu. Para sutresna, para kadang, para putra Rama ingkang mulya, wonten pepanggihan ing edisi menika inggih menika edisi 019 ingkang badhe paring atur tema sesaji kagem putra. Mugi pembahasan tema sesaji menika tansah pinaringan sinangkunganipun pangestunipun Rama supados tetep saged netesake manfaat miguna lan mahanani dhateng gesang kita sekeluarga. Para sutresna, para kadang, para putra Rama ingkang mulya, sumangga kados biasanipun badhe miwiti kita tansah eling inget dumateng kuncinipun piyambak-piyambak supados kita saged njembaraken manah nata niat lan reksa penggalih kita supados tetep saged njejekaken lampah tentrem, lampah nindakake nyirnakake tumindak ingkang luput. Pramila monggo kita sesarengan ngresapaken kunci kangge miwiti edisi 011 menika kanthi enggal londare pedalih kita. Sumangga. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Siralah datolah sipatolah, kula sejatine satriya nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge anyirnakake tumindak ingkang luput. Rahayu, 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 tentrem. Para sutresna, para kadang, putra-putra Rama ingkang mulya, matur sanget wigatosipun sampun sesarengan ngresapaken kunci kangge miwiti pembahasan edisi 019 menika. Mugi pembahasan awal hingga akhir tansah tetep jinangkungan pangestunipun Rama supados sedaya pembahasanipun saged netasaken manfaat magunani mahanan dumateng gesang kita sakeluarga. Para sutresna, para kadang, para putra Rama, tetap kukuh mulai edisi 017 kepengker mencoba menggunakan bahasa Indonesia seperti harapan para pecinta channel Teguh Rahayu Slamet yang mulai banyak dari luar Jawa meminta untuk diberikan pengantar dengan bahasa Indonesia supaya bisa dipahami oleh semua lapisan masyarakat di Nusantara ini, bahkan di Malaysia. Matur nuwun, rahayu-rahayu wigatosipun, mugi Rama tansah maringi pangestu dumateng panjenengan sedaya sakeluarga tentrem, tentrem, tentrem. Para sutresna, para kadang, para putra Rama, tema kita saat ini adalah sesaji.
Sesaji menika asalnya dari kata se yang berarti sejati dan saji yang berarti rasa siji atau mono atau urip. Maka sesaji ini artinya tegesnya maksudnya adalah laku sejatine urip atau laku sejatine eling lan ngelingake. Kalau asal kita berasal dari urip atau mono atau wiwitan saka tentrem, maka kita harus konsekuen terhadap laku tentrem dan pinuju tentrem tur bisa pinuju nentremake marang liyan. Tapi permasalahannya laku tentrem itu membutuhkan keseimbangan, keserasian semua unsur raga dan semua unsur rasa yang ada pada diri putra. Unsur raga itu kita tahu terdiri dari 7 lapis raga, dan 7 lapis raga itu semua kedunungan 4 macam unsur nafsu manusia. Dan dari 7 lapis raga dan 4 macam nafsu itu kita juga kedunungan namanya Ratu Tetelu, yang pengelompokannya adalah wilayah wadah angan-angan, wilayah wadah panca indera, dan wilayah wadah budi pakerti atau kebiasaan atau tabiat atau adat atau aturan. Maka dari 4 unsur raga 7 lapis dan 4 unsur nafsu dan juga 4 wadah tetelu Ratu Tetelu itu akan membentuk nafsu-nafsu atau keinginan-keinginan yang pada umumnya selalu menyimpang dari tatanan gulung atau rasa. Nah, itu yang menyebabkan permasalahan terjadi pada diri manusia di atas dunia ini, karena mereka dikendarai oleh nafsunya, nafsu papatnya. Dan sesaji ini sebetulnya juga merupakan pineges mijilnya Rama Semana, yaitu memijilkan asma Heru Caka Semana, dan juga mijilnya Rama untuk gelar jagat anyar nyungsang bawana balik. Nyungsang bawana balik ini tegesnya atau maksudnya sebelum mengenal ajaran ini manusia enggak pernah menyadari dan berpikir bahwa selama ini kita hidup hanya nuruti keinginan atau nafsu, kehendaknya nafsu bukan kehendaknya urip atau rasa. Lah, setelah mijilnya Rama Semana menjadi Rama Heru Cakra Semana, kita diarahkan untuk gelar jagat anyar nyungsang bawana balik. Yang biasanya hidup ini hanya dipaksa untuk menuruti nafsu, sekarang berbalik harus dipaksa, nafsunya dipepes, ditipiskan. Kita hidup gelarnya itu harus menuruti rasa atau urip. Itu esensi dari sesaji. Dan menurut sabda dawuh panggendikanipun Rama, sesaji ini memang dari kata se yang berarti sejati dan saji yang berarti rasa iku wek siji, rasa itu hanya satu atau mono, urip itu juga hanya satu. Maka arti sesaji itu tegesnya laku sejatinya urip yang mono, kita menggoceki yang tunggal, yaitu apa? Rasa, yaitu urip. Itu yang harus jadi pegangan. Maka arah untuk kita laku ning urip yang siji ini satu-satunya tujuannya adalah tentrem dan bisa nentremkan orang lain atau liyan.
Maka kita dalam menggelar hidup di alam dunia ini harus sangguh atau wajib atau taat atau punya kesanggupan secara konsekuen menuju ke arah tentrem. Nah, apa batasannya itu tentrem dan ora tentrem? Tentrem itu batasannya kalau kita sudah merasakan ayem dan tidak butuh apa-apa dan tidak ingin apa-apa. Tapi kalau orang tidak tentrem selalu ingin apa-apa, tidak selalu butuh apa-apa dan selalu tidak puas, akhirnya ukurannya di situ. Sehingga membuat kita tidak bisa tenang, kemerusuh, panik, pusing, ngeluh, gak keturutan. Dan sesaji ini sebetulnya untuk wiyosan atau meringati hari mijil atau lahir. Kelahiran apa? Yaitu kelahiran konsep baru dalam hidup, menggelar jagat anyar. Patokannya rasa bukan lagi nafsu atau keinginan. Dan sesaji ini hanya dilakukan satu bulan sekali, yaitu bertepatan dengan Minggu Legi atau Senin Pahingnya, 1 bulan sekali. Dan sesaji ini juga bisa diartikan untuk ngeruat diri, ngeruat rogo maupun jiwa, dalam artian mawas diri. Kita harus mawas diri dalam hidup, artinya hati-hati, wigati, nastiti, dan titis pratitis yang harus kita lakukan sebagai putra. Supaya apa? Kita bisa mengarahkan pada tentrem dan tentremkan yang lain. Dan kata wiyosan ini berasal dari tembung wiyos yang artinya mijil atau lahir, yaitu sak dari banyu putih atau air putih. Air putih itu air yang meliputi getih, kepanjangannya air putih itu artinya tembungnya. Banyu kang meliputi getih artinya air yang meliputi darah, yaitu mani atau banyu suci, bibit sakawit, bibit asali manungsa. Dan banyu suci ini ya urip ya roh suci itu sendiri. Maka sesaji itu dilaksanakan atau katindakake mung sebulan pisan atau 1 bulan sekali yang bertepatan Minggu Legi hingga Senin Pahingnya. Minggu Legi mulai sorenya hingga sampai dengan Senin Pahing sorenya lagi. Lalu apa saja yang harus dilakukan dan kita perhatikan tentang sesaji? Menurut dawuh sabda pangendikanipun Rama, sesaji itu bisa juga disebut kita mawas untuk ngeruat. Ngeruat itu ngreksa mengupakara dengan seksama, itu namanya ngeruat. 1 bulan sekali, tiap Minggu Legi hingga Senin Pahing, kita harus sudah laku sesaji. Sesaji itu hanya satu yang berwujud simbol teh yang menyimbolkan darah atau getih, terus kopi yang melambangkan kekal atau langgeng, dan air putih jernih yang matang tentunya yang melambangkan suci, wening, bening, baguse ati utawi sejatine raga ku yaiku aku kudu ening bisa wening. Makna lengkape sesaji itu akhirnya sama dengan urip atau hidup itu suci, kekal, maka raga kita harus bening dan suci. Kenapa harus bening dan suci? Karena kita harus siap menerima wahyu atau dawuhe urip atau dawuhe roh suci yang maha suci setiap saat, setiap waktu, setiap kahanan. Sebab wahyu itu atau pituduh itu hanya mencari wadah yang bening dan suci, tidak mau akan melekat atau jatuh menuju ke wadah yang kotor, reget, apalagi tidak suci. Maka dengan kata lain sesaji gitu untuk putra
kita harus tetap menyiapkan sajian kita kepada hidup kita. Apa sajian kita itu? Ya menuju suci terus, tentrem terus. Tapi ini tidak berarti sesaji itu untuk sajian kepada leluhur atau makhluk hidup atau makhluk halus, roh halus yang lain yang selama ini ada sebagian memperhatikan mengerti seperti itu. Tetapi sesaji itu merupakan sesuatu yang membuat titik iling, titik ingat untuk semua putra Romo. Jika laku kunci utawa nunggal kunci itu dimijilkan buat manusia di dunia itu, maka lambangnya atau wigatinya atau wahyu jatinya atau hidayah jatinya yang seperti Kuku Upas di edisi 015, maka wigatinya untuk sesaji ini adalah dina Senin Pahing tanggal 14 bulan 11 tahun 50 gangsal wekdal semanten jam 6 utawa jam 18 luwih 5 menit ing Perak Barat nomor 41 Surabaya ana wigati kedadosan tumurune asma mijile Rama Heru Cakrasemana, yaiku asma mijil asma Heru Cakrasemana. Makanya sesaji itu dilakukan hanya 1 bulan sekali. Tujuannya untuk apa? Ngelerem tentrem itu kita minta kaweruhan, yaitu dengan cara mijil ngaweruhi, mohon pangestu kepada Yang Maha Hidup, Yang Maha Suci, Rama, untuk bisa ngaweruhi perjalanan kita sekeluarga selama 1 bulan ke depan. Dengan cara apa? Lambang harapan menggunakan kopi, simbolnya kelanggengan. Teh menyimbolkan darah yang akan mendatangkan gejolak, dan air putih yang menimbulkan kebeningan, kesucian, serta nasi kuning yang diunjung seperti gunung. Artinya apa? Kuning iku aku iku ya maha suci, kudu wening, bening, suci. Dan lambang-lambang itu bukan untuk pasukan roh-roh halus, tapi itu semacam simbol doa harapan kepada Yang Maha Suci, supaya kita bisa menuju yang kita harapkan seperti itu sesuai lambangnya. Dan dalam lakunya, pengamalannya, semua jenis yang kita lambangkan itu harus bermanfaat kepada seluruh makhluk hidup. Makanya setelah nanti selesai, semua itu dimanfaatkan untuk kemanfaatan atau kemahanannya pepodo urip. Maka sesaji itu ada tembungnya utawa ana tembunge, wis meh tekan mula ingsun ajak mesem. Dawuhipun Rama mekaten. Artinya apa? Sudah hampir sampai. Maka ingsun niku aku yang berada dalam diri manusia. Ingsun ajak mesem, saya ajak mesem atau senyum. Senyum itu tanda tentrem. Ateges iku mengko ke arah supaya putra tansah angadeni, tegese aja nganti kena kegiwange goro-godo kang marakake ora tentrem. Artinya
para putra Rama harus mendetekan itu ngadeke ojo nganti ngadeki gecolan, ojo jangan sampai kena tipu daya goda-goda kang marakake ora tetep yang bisa membuat hati kita tidak tentrem, tidak bening, tidak suci. Awit mula ora godha abot banget, luwih-luwih saka Pancatriya. Maka dari awal goda dan penggoda itu sangat berat sekali, terutama yang datangnya dari Pancatriya. Lalu bagaimana tata caranya? Cara menggelar sesaji, laku sesaji itu sediakan 3 macam minuman di gelas atau cangkir. Yang pertama, toya bening atau air bening atau air putih matang atau yang sehat untuk diminum, bersih suci. Yang kedua, minuman kopi tanpa gula, dan yang ketiga minuman teh tanpa gula, dan yang keempat adalah tumpeng nasi kuning dibentuk seperti gunung merucut, tingginya ya kisaran 20 cm lah, sekitar segituan. Lalu tata cara untuk menyajikannya. Teh ditaruh di gelas, ditaruh sebelah kiri paling kiri, kemudian yang berikutnya ke arah kanan adalah kopi, dan yang ketiga paling sebelah kanan adalah air putih atau toya pedak. Kemudian yang di tengah-tengah agak menjorok ke depan itu tumpeng nasi kuning. Jadi sebelah kiri itu teh, kemudian urut ke kanan kopi dan air putih. Tumpeng ditaruh di tengahnya. Warna tumpeng kuning menggunakan kunyit atau kunir. Semua ditempatkan dalam satu baki atau tempayan. Dan ketika waktu hari sudah menunjukkan Senin Pahing jam 16 atau sesaji itu tadi bisa dimanfaatkan. Yang air putih dituangkan untuk sumur, gentong tempat tandon air minum atau air masak, jeding untuk tempat mandi. Sedangkan kopi dan teh disiramkan kepada tetumbuhan tetanduran. Dan nasi kuning diberikan makhluk hidup yang membutuhkan, baik hewan maupun yang lainnya. Lalu tata cara lakunya sekarang. Tata cara lakunya sesaji. Para sutresna, para kadang, para putra Rama, monggo kita lajengaken. Mari kita lanjutkan bahasan sesaji ini. Tata cara menjalankan sesajinya. Yang pertama, pada hari Minggu Legi malam jam 24 kita sudah laku ini, berarti kita mulainya kan Minggu Legi mulai jam 16 atau jam 4 sore sudah laku. Malamnya kita harus keramas menggunakan merang dari ketan hitam untuk keramas, tapi itu kondisi tempo dulu karena tidak ada sampo. Kalau sekarang kita bisa analog, dan kita menggunakan sampo saja, orang aring hitam ya. Karena apa, merang untuk ketan ireng sudah sulit sekarang mendapatkannya, apalagi di kota. Jadi supaya ajaran kita tetap universal dan dinamis, artinya kesesuaiannya tetap kekiniannya bisa relevan, dan kita sebagai putra bisa mudah untuk menjalankannya. Karena apa, ini untuk juga bisa diartikan ngeruap, tidak hanya wiyosan hanya ngilingi lahir, ngilingi mijil. Ini berarti ngeruap. Kenapa? Ada laku ngerso, ada laku poso, ada laku melek, ada laku keramas.
Jadi minggu leginya kita bisa keramas jam 24.00 atau jam 12 malam. Keramas. Dan yang kedua, mulai jam 4 sore minggu leginya kita harus melek. Ngerekso tidak tidur, tidak memejamkan mata sehari. Ini hanya 1 bulan sekali, saat hari wiyosan saja kita diperkenakan ngerekso itu tadi, ngerekso rogo melek kita. Mulai minggu jam 16 sampai dengan Senin Pahing jam 16 sore juga. Kenapa kita harus melakukannya jam 4? Ini arahnya menuju bahwa kita sudah eling dan ngilingaken terhadap rogo dan rasa kita sendiri. Bahwa perang yang paling besar sulit kita untuk menyadarinya adalah perang melawan nafsu papat kita. Apa itu nafsu kita yang harus kita perangi, kita pepes, kita tipiskan? 1. Yang lawangnya pintunya berasal dari peninggal atau mata. Itu dinamakan sufia. Nah, itu juga kita pepes, makanya yang dari mata kita upayakan kuat melek minggu sore sampai dengan Senin Pahing sore jam 4. Nafsu yang kedua, ini pintunya berasal dari pangrungu atau kuping. Ini disebut amaroh. Ini yang menimbulkan rasa marah. Pokoknya yang keras-keras ini wataknya. Nafsu amaroh ini yang pintunya dari kuping, mendengar sesuatu gak nyaman kita marah, kita wis muring. Nah, itulah nafsu yang kedua. Dan yang ketiga, yang berpintu lewat pangucap atau mulut. Ini dinamakan aluwama. Jadi kita harus ngerekso dengan melek mata, juga mulut kita jangan bicara yang tidak perlu selama laku wiyosan. Kalau bisa tutup mulut, kecuali kita ngajak teman-teman bersama ke kadangan yang kita lakukan bersamaan wiyosan, ya sekalian sarasan ke kadangan. Senin Pahingan gitu, enggak apa-apa, itu bicara karena untuk urap besok ginoso. Tapi ingat, gosok ginoso itu meskipun kita satu kadang itu yang muncul itu saring keminter, hanya untuk bahasan, bukan untuk yang bisa kita jalani. Kelemahannya di sana, sehingga yang muncul adalah debat adu pinter, adu bener. Gak ngerti lek adu pinter mbak adu bener, ketok bodone malah ketok gak bener. Itu yang sesungguhnya hakikatnya seperti itu yang harus kita sadari. Makanya laku segala sesuatu itu harus dimengerten, dielmoni dulu, biar enggak sing muncul rumongso bener, rumongso pinter, rumongso iso, rumongso ya paling muncul fanatik mau wis nyalakno liyan tok. Jadi nafsu yang berasal dari pangucap lawannya itu aluwama, ya harus kita jaga dengan cara melek dan ngatur pembicaraan lisan kita kunci sejenak selama wiyosan. Dan nafsu yang keempat adalah, kalau yang pangucap tadi namanya aluwama, pintunya dari pangucap. Yang keempat, nafsu yang keempat adalah dari pintunya dari pengambu atau irung, dan dinamakan mutmainah. Lah mutmainah ini nafsu yang paling halus, mesti halus sering njlomprong ate mbijuki. Contone mambu barang gak enak tapi wujudnya digoleki dipenetrasi, digoreng, dienggo sambel enak. Ono ugi ambune wangi, ternyata dipangan ya gak enak, kembang. Minyak wangi ayo minum menak pahit. Nah, itulah wujudnya nafsu mutmainah. Lek njlomprongane halus banget ini jenis mutmainah ini. Salah satu contoh, ada sesama kadang yang laku ternyata dianggap seperti tidak ajarannya Romo. Tidak, sebetulnya kalau sungguh-sungguh, makanya ilmu itu penting supaya apa, wawasan kita luas, tajam, waseso, wigati, wasis. Kita tidak hanya seperti robot,
begitu katanya kita pahami secara keseluruhan. Itu enggak wasis dan enggak universal akhirnya. Jadi Romo itu priyantun pinilih sehingga dalam menyampaikan sesuatu pasti dengan kawaskitan. Dan itu biasanya tembung sanep yang harus dionceki lagi dengan lagu apa beninging ati mengumbah rogo. Tanpa itu nggak akan mengupas biji bersih sucinya. Kita telan-telan mentah seperti kita makan sesuatu dengan kulitnya seolah benar begitu ditelan mukok kita karena kita nggak punya ilmunya dan menganggap bahwa itu langsung titik, padahal itu harus diberi tanda petik. Artinya apa? Diwigatai dengan lagu yang kita bening tadi suci supaya terkupas itu kesuciannya dan bisa kita terapkan. Dan setelah kita laku mepes, yang ketiga tadi, yang keempat kita laku poso, nahan untuk supaya tidak mengobrol makan dan tidak makan karena ini puasa. Dilakukan jam 4 pagi Seninnya sampai dengan jam 4 sore, berarti cuma setengah hari, enteng. Senaoso enteng kita tahu maksud hakikinya kenapa kita disarankan puasa. Puasa itu tuh awalnya melalui mulut karena semua makanan melalui mulut. Jadi yang paling penting lisan kita jaga, baru waduk kita, perut kita juga kita jaga supaya selama setengah hari saja nggak kemasukan makanan, mosok nggak kuat. Ben apa iso elunge rasa iku kita bisa maksudnya memahami maksudnya elungnya rasa itu jadi kosongno supaya apa mesti ya iso nggawa tentrem. Jadi tujuannya poso dan melek tadi supaya kita bisa ngeleremake mupus nafsu papat supaya menuju tentrem juga. Dan langkah kelima setelah poso baru kita bisa milih lagunya ini untuk puncak acara wiyosan itu atau sesaji itu, yaitu mijil ngaweruhi. Tujuannya apa ya? Ini macam namanya dikatakan wigati seperti ngeruwat itu mawas. Jadi selama 1 bulan beli sekali itu kita harus orientasi, evaluasi, dan mawas dengan cara mijil ngawuruhi. Kita mohon kepada yang Maha Suci ngawuruhi untuk 1 bulan ke depan perjalanan kita kira-kira kayak apa, minta pangestu dan supaya diberi pangestu dan supaya bisa dijangkungi pangestu sehingga kita bisa tetap menikmati kanthi teguh rahayu selamat sekeluarga dalam menapa hidup. Jadi awas kita muncul seumpama nanti dalam mijil ngawuruhi ada rasa yang mengatakan nanti kisaran ini kamu harus hati-hati lah, itu harus hati-hati sungguh. Apakah hari yang di ngawuruhi saja itu yang kita harus hati-hati? Tidak. Intinya dalam hidup itu kita harus tetap panjernya tentrem dan nentremkan lainnya. Itu jadi tugasnya putra hanya itu. Dan mijil ngawuruhin bisa kita milih kalau kita melakukan minggu legi atau Senin Pahing itu saatnya berbeda. Kalau kita milihnya minggu legi berarti kita harus melakukannya jam 24:05 sama seperti saat mijilnya Romo Semono saat tanggal 14 bulan 11 tahun 55 jam 00:05. Nah, kalau kita memilih Senin Pahingnya, maka kita harus melakukannya jam 6:05 sorenya. Kalau hari Senin kita melakukannya setelah sungkem. Kita setelah laku sungkem. Dan bagaimana cara melakukan mijil ngawuruhi? Tata caranya mohon diperhatikan dengan sangat. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah lenggah atau duduk yang tenang, rileks. Lalu kita meresapkan kunci 7 kali dengan tenang dan rileks.
Paweling 3 kali nyuwun pangestunya Rama itu maksudnya paweling itu 3 kali. Kemudian singkir juga 3 kali. Baru setelah itu kita mijil ngawruhi dengan redaksi unennya seperti berikut. Mohon diperhatikan. Tapi nanti saya catat, saya masukkan di kolom deskripsi, tapi dalam bahasa Jawa saja ya. Nanti kalau ingin bahasa Indonesia nyari di aplikasi untuk transfer ke bahasa Indonesia ada dari Jawa. Unennya untuk mijil ngawruhi kita sebut asmo kita, asmo dalem kita. Panjenengan ingsun kagungan karsa arsa ngawruhi kahanah gesang kula sekeluarga wonten satunggal wulan ngajeng utawa sasi ngajeng kados pundi kahananipun keparenga dipun ngawruhi kanthi slamet saking pangestunipun Rama, pangestunipun Rama. Lajeng sakbibare mijil ngawruhi panjenengan hening sekedap sawetawis 6-7 menit. Panjenengan tenggo jawabannya, kabarnya atau berita yang akan kita terima dari Kang Maha Suci pasti akan mendapatkan. Dan kabar itu bisa berbentuk suara, bisa berbentuk kerentek-kerenteknya rasa, dan bisa berbentuk gerakan atau langsung masuk dalam rasa, dan kita langsung bisa mengolahnya dalam bentuk pemahaman. Karena apa? Ini lagu mijil, lagu Nunggal Suci. Maka setelah kita menerima berita, jangan takut kalau memang beritanya kurang bagus. Kalau kabarnya masih kurang menarik, langsung lakukan paweling dan singkir. Baru kita mijil lagi untuk mohon kepada Gusti Ingkang Maha Suci supaya tetap dijamin pangastunya sekeluarga. Itu tata cara. Lah kalau kabarnya baik pun kalau bisa laku juga paweling, singkir, baru mijil lagi ditutup kunci. Lah mijilnya apa? Matur nuwun atas pangestu lan pengayomanipun Rama. Gitu. Maka setelah kita melakukan wiyusan puncak yang berarti kita melakukan mijil ngawruhi, itu memang sarana yang disediakan bagi para putra setiap 1 bulan sekali. Tapi hak yang bisa kita lakukan adalah kita dengan keluarga. Tetapi untuk mulung ing rasa, kalau kita punya semacam jamaah itu yang kita beri kunci dan kita bimbing, boleh kita lakukan. Itu namanya mulung ing rasa. Miling itu apa? Saderma mulung ya saderma welas asine Gusti Ingkang Maha Suci pinaringanipun. Jadi kita minta tapi saderma mulung nunggu kawelasane Gusti. Maka setelah hari Senin Pahing jam 16, acara puncak penutupan lagu sesaji itu, toya petak air putih kita tuangkan di sumur, gentong dapur untuk tandon air untuk masak, bak mandi atau kamar mandi yang tempat untuk kita mandi, atau sumur banyu untuk masaknya. Teh dan kopi kita siramkan kepada ketukulan atau wit-witan. Dan nasi kuning kita berikan kepada makhluk hidup yang memerlukan, boleh hewan, pitik, dan lain-lain, ikan, atau mentok bebek yang bisa memakan nasi itu apa saja, semut boleh, kan sesama makhluk hidup. Artinya apa? Ini semua untuk menenteramkan diri kita dan alam seisinya. Makanya kita manfaatkan untuk bukan kita saja, kita kan sudah meritualkan ini. Ritual yang kita berikan manfaatnya kepada sesama makhluk hidup. Dan dari penutup ini, apapun yang kita terima, kabar agak baik dan tidak baik, kita harus legowo, yaitu tadi tetap jujur, tresno, sabar, terima welas asih, ikhlas juga ngalah. Tetap kita melakukan panyuwanan, lakukan kunci, paweling, singkir, mijil, supaya apa? Mengakselerasikan hidup kita tetap tentrem dan sehingga dapat jinangan pangestunipun Rama.
Jadi inti puncak paweling kita lakukan 1 bulan sekali, tiap malam minggu legi sampai dengan Senin Pahingnya. Kita lakukan 1 bulan sekali, dan itulah satu-satunya kesempatan kita untuk evaluasi, ngeruat bahasanya, mawas diri, dan ngaweruhi kira-kira ke depan 1 bulan itu ada apa yang akan kita jalani. Jadi kita berharap semua kadang Putra Romo memahami apa sabda dawuh pengendikan Romo itu perlu kita kupas secara wigati, wasis, dan waskita. Dengan cara apa? Kita menjalankan dawuhnya Romo. Pangumbahan rogo kita itu harus kita lakukan tiap saat. Matrap sungkem dan sebagainya, mijil, paweling, nyingkir, itu harus ajak supaya kita tetap dalam posisi yang suci rogo maupun jiwa, sehingga bisa kita jadi pinujuhan wahyu. Wahyu itu selalu menampak, wahyu atau petunjuk selalu mencari wadah yang bersih dan suci. Jadi, para kadang para putra Romo, monggo kita juga wigati, jangan hanya gembira jadi putra kemudian merasa benar sendiri, mengkritisi orang lain tanpa bisa berkaca apa manfaat kita bagi hidup dan makhluk hidup. Tapi kita hanya memburu aku lu bener dan sebagainya, itu tetap tumindak luput. Putra Romo harus bisa tentrem dan nentremake, itu intinya nyenakake tumindak ingkang luput. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang agung. Kalau ada salah kata pasti itu dari pribadi kukuh yang naif. Tapi kalau ada unsur kemanfaatan, mahanani dan kebenaran, itu pasti dari pangestun Romo. Rahayu, rahayu, rahayu. Sugeng pepanggihan malih ing edisi 0 kali dosa. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.